Jadi di gejalanya Mikaela itu di bulan 6, di bulan Juni itu awalnya tuh hanya radang, Mbak. Jadi kita bawa ke rumah sakit, radang, sembuhnya 2 hari doang. Jadi sembuh 2 hari, saya kembali lagi ke rumah sakit, ternyata radang lagi. Jadi sebulan itu bisa 3 kali radang. Itu di bulan Juni. Masuk di Juli, badannya mulai panas. Panas terus-menerus, itu panas. Itu badannya selalu panas. Jadi malam itu panasnya tuh sampai 40, saya bawa ke UGD. Di bulan Juli itu pas di UGD itu sama dokter udah diperiksa, jadi cek lab semua kan Mas. Jadi dicek lab semua, ternyata HB-nya rendah, HB-nya cuma 6. Malam itu harus transfusi darah karena HB-nya 6. 1 hari setelah transfusi darah langsung muncul pembengkakan di kaki. Sama dokter sempat mau dioperasi. Memang kata dokter itu entah cairan atau yang tercampur dengan nanah itu mau dikeluarin. Jadi saya nggak mau operasi. Saya bilang nanti aja dok. Nanti aja dioperasi. Saya belum berani Mbak untuk ngelakuin operasi buat anak saya. Mingguan lebih di rumah sakit, terus kita pulang. Sampai di rumah itu cuma 2 hari aja. Jadi di rumah cuma 2 hari, masuk lagi rumah sakit. Jadi itu sampai September itu bolak-balik rumah sakit. Itu 2 hari di rumah, masuk lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit itu belum ketahuan penyakitnya apa, jadi memang bolak-balik rumah sakit. Itu hanya di itu aja. Jadi pas di bulan September itu anak saya kena diare. Malam itu kena diare, saya bawa ke salah satu klinik di Balikpapan. Jadi dokternya ngelihat matanya udah pucat, terus anaknya juga udah ya lemes kan. Jadi akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Cek lab lagi ternyata HB-nya 7. Padahal seminggu sebelumnya udah transfusi darah lagi. Ya, jadi sebulan tuh bisa 3 kali transfusi darah. Dari awal sebelum sakit itu 15 kilo. Dan dari Juni itu udah mulai merusut sampai 11 kilo. Jadi memang drastis karena nggak mau makan sama sekali. Jadi memang sama dokter menyarankan malam ini cek darah, besok ibu harus berangkat ke Surabaya. Jadi saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Kemarin di September itu di Balikpapan belum ada rumah sakit yang bisa untuk melakukan cek BMP. Jadi memang dari rumah sakit Balikpapan merujuk ke Surabaya ya Bu, cek ini BMP-nya. Saya takut adanya leukemia. Sesampainya saya di Surabaya memang udah dicek semua tuh Mbak, dari kultur darah, semua virus dicek semua itu, sama BMP itu hasilnya negatif, masih negatif juga. Jadi memang dari dokter itu awalnya autoimun. Sama dokter disuruh pulang dulu. Kami kan 3 minggu ya di Surabaya. Sama dokter disuruh pulang dulu, kata dokter nanti kalau misalnya ibunya udah pulang sebulan depan nanti harus cek lagi, harus ke Surabaya lagi untuk cek BMP ulang. Saya tuh nggak bisa tidur, anak saya juga nggak bisa tidur karena persendiannya itu sakit kan. Jadi setiap malam tuh kami begadang, dari bulan Juni itu sampai ke Desember itu begadang aja terus. Memang nggak bisa tidur karena Mikaela ini nggak bisa disentuh. Jadi kita bergerak sedikit aja nangis. Jadi memang setiap malam tuh nggak ada tidur. Makanya berat badannya juga merosot banget kan Mbak. Jadi memang pada waktu itu memang harus ketergantungan sama obat. Jadi harus saya kasih Sanmol terus. Sembuhnya sebentar aja, berapa jam nanti panas lagi. Ya, sempat panasnya sampai 47. Tinggi banget 47. Sampai di Balikpapan, 1 malam di Balikpapan, besoknya panas lagi, sakit lagi. Akhirnya saya bawa ke UGD lagi. Bawa ke UGD ternyata panasnya udah 47. Untungnya nggak sampai step. Jadi pas udah saya bawa ke UGD, itu cek lab lagi, memang hasilnya masih rancu. Dari HB-nya turun lagi, leukosit turun lagi, sama dokter diminta, Bu, cek BMP ya. Saya sudah bilang kalau sebelumnya udah cek BMP di Surabaya. Cuman karena prosedur rumah sakit, jadi harus dicek ulang kan, Mbak. Akhirnya dicek ulang, makanya tadi ada cek BMP yang di lutut. Jadi BMP kedua itu hasilnya masih negatif, Mbak. Saya dikenalin sama tante, katanya coba dihubungin Mbak Dwi. Semoga cocok katanya. Akhirnya Mbak Dwi ngejelasin semuanya. Memang ada salah satu produk, nama produknya itu Alfameta. Kata Mbak Dwi, ini Alfameta ini memang bagus buat tubuh kita. Jadi memang itu makanan sel, Mas. Saya bilang, Mbak, apa bisa ya? Anak saya ini kan dari rumah sakit juga penyakitnya belum jelas. Saya bilang kayak gitu. Belum ada yang positif. Jadi kalau misalnya minum ini gimana? Jadi kata Mbak Dwi, menurut pengalaman kami itu banyak yang terbantu. Jadi saya sebagai orang tua juga, ya udahlah saya coba. Karena saya ngeliat anak saya juga perjuangannya luar biasa kan Mas. Masa saya nggak berjuang gitu loh. Anak saya aja mau berjuang, kenapa saya nggak berjuang? Akhirnya saya putuskan saya coba pakai Alfameta itu.
Dan alhamdulillah di bulan November itu, saya kan coba Alfameta tuh di November, Mas. Saya pakai itu November. Alhamdulillah saya pakai itu 2 bulan, anak saya itu nggak masuk rumah sakit. Itu nggak panas sama sekali. Awalnya ada aja panas. Kata Mbak Dwi, coba deh dikompresin pakai, ada ion itu Mas dari Angel Street. Coba disuruh tempelin. Di bulan Januari saya ngeliat anak saya pucat. Memang pucat, tapi memang dia masih bisa aktivitas. Jadi badannya tuh nggak lemas gitu Mas, cuman pucat. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata HB-nya turun lagi, HB-nya 8. Itu selama 2 bulan tuh HB-nya 8. Sama dokter langsung, Bu tambah darah lagi ya. Oke, saya ikut tambah darah. Dan dokter bilang, Bu, sekali lagi katanya. Kita cek BMP ulang ya untuk adiknya. Akhirnya dicek ulang lagi Mas, cek BMP lagi. Dari hasil pertamanya itu kan ada 2 pengecekan tuh Mas. Dari hasil yang pertama yang keluar itu, yang darah tepi itu masih 0%. Jadi memang sel kankernya itu tetap 0%. Jadi tunggu yang hasil hemotyping yang dikirim ke Jakarta. Singkat cerita Mas, jadi memang pas udah hasil yang hemotyping itu keluar, dari dokter udah bilang, Bu, adik positif leukemia dan sel kankernya itu udah 73%. Ya, jadi adik tuh kena AML L1. Jadi udah 73%, udah hampir 100. Tuh di ruang dokter tuh udah bilang, Bu ini leukemia, jadi memang besok ibu harus kemo. Jadi memang saya cuma dikasih waktu berpikir pada saat itu sebentar banget. Jadi memang Bu harus kemo ya, besok nggak bisa ditunda. Saya langsung ngomong, ya udah Dok, beri yang terbaik buat anak saya. Karena mau kemo Alfameta itu per 3 jam saya minum itu 2 sendok. Itu per 3 jam, setiap 3 jam saya kasih minum anak saya. Ya, memang kan sebelumnya dokter ada bilang, Bu, saya nggak mau ya, kalau nanti adik Mikaela ini kemo, saya nggak mau nanti ada obat herbal. Kalaupun ada, saya minta tolong konsul kembali ke saya. Memang dokter ada ngomong seperti itu. Pada saat kemo, paginya itu dokter ada visit. Dan saya memang bawa Alfameta itu kan Mas, jadi saya tanya sama dokter, Dok, kalau ini boleh nggak anak saya minum? Dokternya baca, dokternya dilihat, dibaca. Oh iya, ini boleh Bu, karena ini kan dari beras merah, hanya sereal, jadi memang aman. Dokter ngomong seperti itu. Kemo pertama memang ada ya Mas, efek mual, muntah itu hanya 3 hari saja. Memang itu ada efek mual, jadi setiap makanan yang dimasukin itu selalu keluar. Alfameta masuk itu keluar. Itu cuma 3 hari aja Mas, masalah mual. Jadi kemo sampai sekarang itu, ini kan masih kemo ya, masih masuk maintenance. Jadi memang udah nggak pernah yang namanya mual, muntah itu nggak ada. Cuma di awal aja. Kalau saya kemo itu kan, saya sempat ngomong sama suami. Karena yang kita tahu kemo itu kan pasti botak ya Mas ya. Botak, badan lemas, kurus gitu ya, nggak nafsu makan. Saya bilang sama suami, udah siapkah ngeliat anak kita botak? Saya bilang kayak gitu. Udah siapkah ngeliat anak kita botak? Saya bilang. Ya kalau memang itu yang terbaik gimana? Dilakuin aja, kata suami saya. Akhirnya ya udah saya tetap kemo. Saya udah mikir anak saya pasti botak. Tiap malam tuh saya nggak bisa tidur Mas. Memang saya ingat mikirin anak saya. Kalau botak gimana? Terus mual-mual, dia muntah gimana? Tapi alhamdulillah Mas, dia nggak botak, nggak ada botak sama sekali. Makannya juga tetap. Juga kita bantu juga dengan ini ya, Medan Quantum ya Din ya. Iya benar Mbak. Hari pertama kemo ya Din ya. Pertama kemo udah pakai Medan Quantum. Iya, jadi Quantum itu saya taruh di sudut-sudut kasur saya. Kemo di fase kedua itu memang harus di bawah 5%. Jadi kalau kalau sel kanker di atas 5% itu harus ngulang dari 0 lagi. Dan alhamdulillah sel kankernya waktu itu 1,3%, sisa 1,3%. Maret 2020. Ini fase ketiga udah, masuk fase ketiga udah. Makannya kuat Mbak, sekarang kuat banget, susu kuat, makan kuat, alhamdulillah. Ini fase maintenance ini kemonya sebulan sekali ya sekarang. Jadi setiap per 2 minggu itu harus cek lab. Jadi memang harus dilihat dari leukositnya, karena kebanyakan kan kalau misalnya udah maintenance itu kan Mas ada yang nggak nafsu makan. Karena kita bawa pulang obat, ada obat 6MP namanya, itu obat memang biasanya nggak nafsu makan, nggak mau makan, masih mual. Jadi memang harus cek lab untuk melihat dari leukositnya, trombositnya. Dan kemarin alhamdulillah masih termasuk normal. Untuk dinyatakan sembuh itu tunggu 2 tahun. Kekebalan tubuhnya selama ini nggak pernah pilek batuk, udah nggak pernah.